Jadi lagi pending, Pak. Oh, lagi pending. Iya, Masih sudah nge-lag. saya mulai. Iya, rekamannya. Nah, ini sudah, Pak. Nah, baru muncul ini ya. Apa-apa. Bagus. Berarti ya kuliah bisa dimulai. Oke, silahkan kelompok yang akan presentasi, Jessica, Fania, dan Eva, silahkan memimpin dengan dalam doa, terus kemudian melakukan presentasi, selanjutnya memimpin juga diskusi. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Dan atas kesempatannya. Sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Selamat siang Pak Dan selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami yaitu ada Jessica Sagan dengan NIM 121817, selanjutnya ada Fania Kristianta dengan NIM 12181 dan saya sendiri Eva Novia Lorin dengan NIM 12143. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Fania, silakan. Akuntansi. Jadi pengertian akuntansi menurut Suarsono tahun 2016, akuntansi itu dibedakan berdasarkan karakteristiknya, yaitu berdasarkan seperangkat pengetahuan dan proses atau fungsi. Berdasarkan seperangkat pengetahuan, akuntansi itu berfungsi sebagai penentu dari pengertian akuntansi sebagai sebuah proses dan fungsi, sehingga akuntansi sebagai pengetahuan itu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang mempelajari perekayasaan, penyediaan jasa yang berupa informasi keuangan kuantitatif unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan akuntansi sebagai proses atau fungsi merupakan proses pendefinisian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklarifikasi, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan yang terjadi dari kejadian transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu yang dapat menghasilkan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah sejarah akuntansi di dunia. Menurut para ahli, manusia telah mengenal akuntansi itu sejak adanya pengenalan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi dulu pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara dicatat di batu, kayu, kulit, atau sebagainya. Dan catatan tersebut sudah ditemukan sejak 3600 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-16 terjadi perkembangan perdagangan yang dilakukan di Venesia. Saat itu pusat perdagangannya terdapat di Venesia. Dengan adanya perkembangan ini menyebabkan banyak orang memerlukan pencatatan yang lebih baik dan sistematis sehingga ilmu akuntansi saat itu sangat berkembang. Lalu selanjutnya terdapat ahli matematika yang bernama Luca Paciolo menulis sebuah buku di mana memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan. Di sinilah terdapat dua sisi pencatatan, yaitu debit dan kredit. Istilah tersebut setelah itu berkembang dengan munculnya beberapa para ahli yang ikut mengembangkan ilmu tersebut. Lalu pada pertengahan abad 18, pusat perdagangan pindah ke Inggris. Dengan adanya perkembangan tersebut, akuntansi mulai berkembang, khususnya di akuntansi biaya.
Akuntansi biaya ini berfokus kepada pencatatan biaya produksi dan penyediaan informasi bagi manajemen. Kemudian pada abad ke-19, sistem akuntansi mengalami perkembangan di Amerika dan muncul surat-surat berharga khususnya bisnis saham di pasar modal. Masyarakat di Amerika telah mengenal bisnis tersebut sejak tahun 1700-an. Dalam kegiatan transaksi tersebut, baik investor ataupun calon investor menggunakan informasi keuangan sebagai salah satu pedoman untuk mengambil keputusan. Lalu sampai saat ini, sistem akuntansi yang dikembangkan oleh Amerika lebih banyak digunakan. Oke, selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama adalah zaman kolonial. Awal mulanya ada orang-orang Belanda datang ke Indonesia yang bertujuan untuk berdagang, lalu membentuk sebuah perserikatan yang dikenal dengan VOC. Lalu nggak lama kemudian terjadi kemunduran dan akhirnya harus dibubarkan. Lalu setelah itu adanya hak monopoli perdagangan. Dengan adanya kejadian tersebut, diperlukan pencatatan atas transaksi keuangan dan mengenal bukti mengenai pembukuan di Indonesia. Lalu kemudian zaman penjajahan Belanda. Di zaman ini lebih menekankan kepada mekanisme debit dan kredit yang di antara lain dijumpai pada pembukuan yang bergerak dalam peredaran perdagangan. Catatan atas pembukuan ini merupakan modifikasi dari sistem yang ada dan tidak dijumpai adanya konseptual pengembangan sistem karena kondisinya sangat menekankan pada praktik dagang. Lalu selanjutnya pada zaman penjajahan Jepang, terdapat beberapa masalah, yaitu adanya kurang tenaga kerja. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, adanya latihan pegawai atau khusus yang dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan pembukuan agar dapat menangani masalah tersebut. Jepang juga mengajarkan beberapa pembukuan dengan menggunakan huruf kanji, namun tidak diajarkan secara menyeluruh. Lalu selanjutnya pada zaman kemerdekaan hingga sekarang, sistem akuntansi yang berlaku awalnya di Indonesia adalah sistem akuntansi yang di Belanda. Namun setelah tahun 1950-an, perusahaan milik Belanda dinasionalisasikan dan negara asing pun mulai masuk, termasuk Amerika. Dan Amerika membawa sistem akuntansi ke Indonesia dan dipercaya lebih membawakan ilmu yang lebih sistematis. Sehingga sejak itu terdapat Indonesia memperlakukan dua sistem ini, yaitu sistem Belanda dan sistem Amerika, yang biasa disebut oleh sistem dualisme. Namun setelah itu pada tahun 1980-an, dengan adanya bantuan dari Bank Dunia, pemerintah Indonesia melakukan upaya harmonisasi dan menghapuskan kedua sistem tersebut, dan sejak tahun 1998 Indonesia mulai merevisi standar akuntansinya. Lalu hingga sekarang terdapat 4 kali revisi, yaitu pada tanggal 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Oke, selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya, secara lebih singkat itu dapat
Simpulkan. Studi kasus dan pembahasan perkembangan akuntansi di dunia. Yang pertama, 2055 hingga 1650 sebelum Masehi, yaitu akuntansi periode Mesir. Nah, akuntansi ini dipercaya sudah ada sejak beribu-ribu tahun sebelum Masehi, tetapi bukan dalam bentuk ilmu akuntansi, tetapi dalam praktik akuntansi. Nah, pada akuntansi periode Mesir ini dibuktikan dengan ditemukannya alat pembayaran. Alat pembayaran yang berlaku itu pertama, sejenis koin dengan bentuk tertentu yang disimpan dan ditandai, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Dan bentuk kedua itu sejenis token dalam bentuk yang lebih besar dengan berbagai jenis. Hal lain yang mendukung ditemukannya praktik akuntansi ialah lembaran daun dalam bahasa Arab tentang pembukuan perhitungan laba atau rugi berdasarkan perhitungan barang bawaan. Jadi mereka berdagang dengan membawa jumlah barang segini, kemudian pulang membawa jumlah barang segini. Itu ditulis dan ditemukan dalam bentuk daun. Selanjutnya 1696 sampai 1654 sebelum Masehi, yaitu akuntansi periode Babilonia. Ditemukannya catatan sederhana mirip akuntansi, yaitu dalam bentuk tablet tentang jumlah biaya, produksi, laba, nama orang, dan alasan. Walaupun bentuk-bentuk penemuan masih bersifat pencatatan dan belum bisa dikatakan sebagai ilmu akuntansi. Kemudian 3 Masehi, akuntansi periode Yunani. Dalam periode Yunani itu ditemukan dokumen namanya Zenon Papri. Zenon Papri adalah administrator dengan setiap bagiannya diatur oleh supervisor. Catatan transaksi berupa daftar kas dan harta seperti minyak, pakaian, makanan dengan akun-akun yang sama kemudian dikelompokkan. Untuk selanjutnya ada akuntansi periode Romawi yaitu 27 sampai 476 Masehi. Ditemukannya pembukuan menggunakan tablet lilin. Nah, walaupun penggunaan tablet lilin ini mudah hancur, tetapi serpiannya itu masih bisa ditemukan. Nah, buku-buku harian yang dicatat berdasarkan pemasukan dan pengeluaran, kebutuhan akan uang dan perkembangan perdagangan, menyebabkan orang pada waktu itu memerlukan suatu sistem pencatatan yang lebih baik, sehingga dari ke tahun akuntansi juga mulai berkembang. Kemudian tahun 1494, yaitu munculnya sistem pembukuan berpasangan. Seperti yang dijelaskan oleh Fani tadi, ada seorang matematikawan Italia bernama Luca Paciolo menerbitkan buku tentang mengelola keuangan dengan model pencatatan berpasangan. Maksudnya adalah debit dan kredit, di mana kedua sisinya harus balance. Nah, Luca juga memperkenalkan dua kegiatan pencatatan, yaitu pencatatan penarikan pajak atau sewa, dan yang kedua pencatatan perjalanan perdagangan. Nah, cikal bakal ilmu akuntansi mulai terlihat dengan adanya sistem debit kredit yang dipakai hingga saat ini. Selanjutnya, sistem pembukuan berpasangan ini kemudian berkembang ke Eropa dan disebut sebagai sistem kontinental, yang mulanya tata buku pembukuan menggunakan sistem tunggal, kemudian menjadi sistem buku berpasangan. Nah, seiring berkembangnya zaman, kemudian sistem akuntansi ini menyebar ke berbagai negara, seperti di Italia. Kemudian tahun 1800-an munculnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Nah, sistem akuntansi Anglo-Saxon yang dipercaya lebih mudah diterapkan karena melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi. Kemudian tahun 1825 mulai dikenal istilah pemeriksa keuangan atau auditing di dunia. Tahun 1854 didirikanlah organisasi profesi akuntan pertama di dunia yang bertempat di Skotlandia. Dapat disimpulkan bahwa tahun 1800-an akuntansi berkembang semakin pesat dengan dibarengi kebutuhan negara-negara dalam perdagangan dan ekonomi yang membutuhkan pengelolaan keuangan. Kemudian masuk ke tahun 1900-an, yaitu munculnya teori akuntansi. Nah, setelah munculnya teori akuntansi ini, kemudian tahun-tahun setelahnya mulai berkembang ada akuntan publik, akuntan pajak, akuntan pemerintah, dan regulasi yang mengatur di dalamnya.
Saat itu pemerintah di berbagai negara mulai gencar-gencarnya mengimplementasikan sistem akuntansi. Tahun 1930 kemudian muncul prinsip akuntansi bagi perusahaan dengan saham terdaftar atau New York Stock Exchange dan American Institute of Certified Public Accountant, membahas dan menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan saham terdaftar pada bursa akan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian tahun 2000-an praktik akuntansi berkembang menjadi financial dan cost accounting. Istilah ilmu akuntansi itu muncul pada akhir abad ke-19 atau awal tahun 2000-an. Nah, di abad ke-19 akhir hingga abad 20 awal, akuntansi mulai memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, yaitu dengan penggunaan komputer dalam menganalisis biaya, menghitung penghasilan, dan pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi menjadi salah satu ilmu penting dalam berkembangnya sejarah ekonomi di dunia. Hal-hal kecil seperti alat pembayaran, pertukaran barang, atau mencatat kekayaan merupakan salah satu bentuk kegiatan akuntansi. Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian akuntansi juga mulai berkembang. Nah, berkembang jadi lebih kompleks untuk semakin memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasinya. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan akan selalu ada dan terjadi menyesuaikan dengan masa depan yang mengacu pada pencatatan dan analisa suatu kegiatan bisnis, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu studi kasus dan pembahasan perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia diawali pada tahun 1642. Dipercaya pada saat itu ilmu akuntansi ini sudah berada di sekitar masyarakat Indonesia dan ilmu ini dipercaya berasal dari Belanda yang saat itu sedang melakukan penjajahan di Indonesia, serta masyarakat Indonesia juga meniru dan menerapkan pencatatan akuntansi seperti mencatat barang dagangannya, menghitung laba rugi dari pedagang luar negeri seperti Portugis dan Spanyol. Kemudian pada tahun 1747 ditemukan bukti tertulis bahwa Indonesia telah menerapkan akuntansi dengan ditandai adanya sistem pembukuan pada perusahaan Ampion Society di Jakarta. Perusahaan ini menggunakan sistem pembukuan double entry atau sistem pencatatan dengan menggunakan debit kredit. Sistem pencatatan yang lengkap dan teratur hanya diterapkan pada perusahaan Belanda saja pada waktu itu, sedangkan perusahaan Indonesia belum mengenal dan menerapkan sistem pencatatan tersebut. Selanjutnya tahun 1842, Gubernur Belanda mengeluarkan peraturan mengenai penerimaan kas, piutang, anggaran untuk garnisun, dan pengiriman kapal di Batavia menggunakan jurnal. Dengan adanya peraturan ini menunjukkan bahwa diterapkannya akuntansi modern di Indonesia pada saat masa penjajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1870, Undang-Undang Tanah Paksa dihapuskan, sehingga perkembangan mengenai akuntansi semakin serius dijalankan. Dengan dihapuskannya Undang-Undang Tanah Paksa ini menyebabkan para pengusaha Belanda mulai bermunculan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya tahun 1907, Indonesia mulai mengenal proses auditing. Auditing ini dikenalkan oleh Van Sagen yang merupakan anggota dari NIVA, Netherlands Institute Van Accountants. Kedatangan Van Sagen ini merupakan tanda awal pendirian jawatan akuntan negara. Namun auditing ini belum bisa diterapkan oleh masyarakat Indonesia hingga akhir masa penjajahan Belanda. Hal ini berpengaruh pada saat penjajahan Jepang, yaitu Indonesia kekurangan akuntan karena pada saat masa penjajahan Belanda hampir seluruh posisi akuntan berasal dari Belanda. Oleh karena itu pada tahun 1942 hingga 1952 mulai berkembang pendidikan mengenai akuntansi. Pendidikan akuntansi ini diawali atau dipelopori oleh Universitas Indonesia pada tahun 1952 dan untuk tahun-tahun berikutnya disusul lagi dengan universitas lainnya.
Seperti itu. Selanjutnya untuk tahun 1952 didirikan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dengan tujuan untuk membimbing perkembangan akuntansi dan mempertinggi mutu pendidikan akuntansi serta mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Selanjutnya pada tahun 1960 mulai diperkenalkan sistem Anglo-Saxon di Indonesia. Sistem akuntansi berbasis Anglo-Saxon ini berasal dari Amerika. Penerapan sistem akuntansi Anglo-Saxon ini dianggap memiliki sistem yang lebih rinci sehingga kebutuhan perusahaan itu bisa terpenuhi. Selain itu terdapat banyak juga pihak asing yang mulai menanamkan modal di Indonesia sehingga perlunya sistem akuntansi Anglo-Saxon ini diterapkan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1974 IAI mulai menerapkan standar akuntansi Amerika dan telah disusun untuk Indonesia yang disebut sebagai Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Untuk mengurus standar akuntansi ini, IAI membentuk sebuah komite, yaitu Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang bertugas untuk menyusun standar keuangan. Lalu pada tahun 1984, Komite PAI ini melakukan revisi terhadap standar akuntansi dan dituangkan menjadi Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang memiliki tujuan untuk membuat suatu kesesuaian terhadap ketentuan akuntansi yang diterapkan dalam dunia bisnis. Kemudian pada tahun 1994, IAI melakukan proses harmonisasi dan pengembangan untuk standar akuntansi serta melakukan revisi secara total terhadap Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 sehingga menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan pada 1 Oktober 1994. SAK ini ditetapkan sebagai standar akuntansi yang baku di Indonesia dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam rangka mengikuti serta mengantisipasi perkembangan internasional. Untuk saat ini standar akuntansi yang ada yaitu PSAK IFRS, PSAK ETAP, PSAK Syariah, PSAK EMKM, dan SAP. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Untuk Saudara Henry, silakan. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hendri Gunawan dengan NIM belakang 14. Saya ingin bertanya, tadi kan sempat dijelaskan kalau di awal sejarah akuntansi di Indonesia itu mulainya dari zaman kolonial Belanda ya. Terus bagaimana dengan yang zaman sebelumnya atau pas zaman kerajaan itu? Apakah tidak ada pencatatan akuntansi atau pencatatan yang sederhana saja, atau memang ya hanya keluar masuk barang sama gimana gitu? Tolong dijelaskan. Apakah suara saya kedengaran ini? Iya, kedengaran kok. Iya, soalnya di sini ada tulisannya bad network. Ya, terima kasih, itu saja. Oh ya. Oke, baik, terima kasih Saudara Henry atas pertanyaannya. Selanjutnya Saudari Olivia, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Olivia, NIM belakang 29. Saya mau bertanya, apa penyebabnya Anglo-Saxon itu masuk ke Indonesia ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Olivia. Selanjutnya Saudara Michael, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM belakang 25. Jadi saya mau bertanya, apa sih perbedaan sistem akuntansi kontinental dengan sistem akuntansi Anglo-Saxon? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Michael. Yang terakhir Saudara Andre, silakan. Iya, saya Andre mau bertanya, apakah kelompok menemukan
dari sekian namanya perkembangan sejarah akuntansi ya, ada nggak yang dulu ini prinsip akuntansi A ada, tapi sekarang udah nggak ada, udah hilang karena udah perkembangan. Nemu nggak ya? Itu aja, makasih. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Andre. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang lain, kita diskusikan dulu. Mohon ditunggu. Terima kasih.
Baik, terima kasih sudah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Henry. Akuntansi di Indonesia tuh sudah masuk sejak zaman kerajaan sebenarnya, seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Tapi di kerajaan-kerajaan tersebut itu cuman pencatatan secara sederhana. Nah, sedangkan untuk akuntansi yang berkembang di Indonesia itu baru masuk sejak zaman Belanda itu, karena Belanda yang membawa si akuntansi ini. Gitu. Jadi kalau sebelumnya itu ada, tapi cuman pencatatan secara sederhana. Seperti itu. Apakah menjawab? Oh, berarti masih sudah ada dulu ya. Ya, makasih sudah cukup. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia. Alasan atau penyebab Anglo-Saxon ini masuk ke Indonesia. Jadi diawali sekitar tahun 1960 itu ada peristiwa konfrontasi Irian Barat. Jadi sehingga seluruh pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda itu ditarik kembali ke Indonesia gitu. Jadi harus dipulangkan. Dan di situ pelajar yang dipulangkan ini dibebaskan untuk memilih untuk melanjutkan pendidikannya di mana, kecuali Belanda. Jadi Belanda kayak benar-benar nggak boleh ke sana lagi gitu loh untuk belajar. Akhirnya kebanyakan pelajar itu memilih melanjutkan pendidikannya di Amerika. Maka dari itu sistem akuntansi berbasis Anglo-Saxon ini mulai masuk ke Indonesia karena kan yang seperti yang saya jelaskan tadi, Anglo-Saxon ini kan berasal dari Amerika, seperti itu. Apakah menjawab Saudari Olivia? Oh iya, terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, menjawab pertanyaan Michael. Bedanya sistem akuntansi kontinental sama Anglo-Saxon. Yang pertama dari laporan keuangannya. Kalau kontinental itu cuma terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Kalau misalnya di Anglo itu terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba rugi, perubahan modal, arus kas, laporan dana, kemudian laporan catatan keuangan. Nah, kalau dari buku harian, kalau sistem kontinental pengelompokan debit kreditnya belum rinci. Kalau yang Anglo pengelompokan debit kreditnya sudah rinci. Kemudian kalau dari akun buku besar, kontinental penyusutannya menggunakan akun cadangan dan dicatat di sisi kredit. Kalau misalnya di Anglo, penyusutan menggunakan akun beban penyusutan dan dicatat di sisi debit. Kemudian akun campuran. Sistem kontinental menggunakan akun campuran, sedangkan Anglo tidak menggunakan akun campuran. Yang terakhir privé. Di sistem kontinental terdapat penyetoran privé, sedangkan di Anglo tidak terdapat penyetoran privé. Apakah sudah menjawab perbedaan sistem akuntansi? Sudah menjawab, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan Andre. Andre bertanya tentang standar keuangan yang dihapus karena mungkin sudah tidak sesuai. Nah, menurut kelompok kami, tidak ada, setahu kami tidak ada akun yang dihapus karena selalu mengalami pembaruan atau diupdate atau dikembangkan. Contohnya itu seperti PSAK nomor 13 tentang properti investasi yang menggantikan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Kemudian PSAK nomor 16 tentang aset tetap yang menggantikan PSAK nomor 16 tentang aktiva tetap. Jadi menurut kami tidak ada standar-standar yang dihapus, tapi selalu mengalami perkembangan. Seperti itu. Menurut pemahaman kelompok kami. Apakah menjawab? Saudara Andre. Iya, makasih. Sorry telat. Ya.
Apakah ada yang mau bertanya kembali? Ada kalau boleh. Ya, silakan Andre. Iya, tadi Fani sempat ngomong akuntansi semenjak zaman Belanda ketika dia masuk ke Indonesia waktu zaman menjajah. Nah kan sebelum Belanda udah ada Portugis sama Spanyol, Inggris, itu bangsa-bangsa mereka tidak mengenalkan akuntansi atau gimana ya? Nggak kepo aja sih. Sepahamnya kelompok aja. Makasih. Ya, akan kami diskusikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andre. Seperti yang saya saat menjawab pertanyaannya Henry, ada. Jadi akuntansi itu sebenarnya sudah ada bahkan sejak zaman kerajaan, tapi hanya pencatatan sederhana. Nah, itu akuntansi baru mulai berkembang sejak adanya perdagangan dengan Belanda itu tadi. Nah, ketika ini dari sumber yang saya dapat, Gubernur Belanda itu mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, dan lain-lain itu. Jadi baru di Belanda ini berkembang seperti itu. Apakah menjawab? Ya, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada Bapak Daniel. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah mengantarkan kita pada sejarah akuntansi, baik itu di sejarah akuntansi global maupun sejarah akuntansi di Indonesia sendiri. Ya, tapi sebelumnya saya mengomentari makalah dari apa yang dibuat oleh kelompok ini. Jadi makalahnya sebenarnya cukup baik, tapi seperti menahan diri gitu, seperti ngirit-ngirit gitu loh, karena kemudian sejak awal sudah tahu bahwa kemudian nanti akan kemudian dapat makalah lagi gitu ya, menyusun sampai 3 atau bahkan 4 kali makalah dari kelompok ini. Jadi sepertinya terus nahan-nahan, ngirit-ngirit, karena juga terus kemudian waktunya. Saya juga tahu kendala waktu karena hari Kamis kemudian maju ke hari Selasa ya, jadi kelompok ini terpotong waktunya, kehilangan 2 hari sehingga kehilangan 2-3 hari sehingga mengerjakannya relatif ngirit gitu ya. Saya tahu seperti menahan diri gitu, tidak kemudian menjelaskan secara lebih detail. Jadi kemudian masukan yang saya berikan itu kebanyakan dijelaskan lebih detail gitu ya. Kalau kesalahan tulis dan sebagainya relatif bagus. Nah, yang perlu perlu jadi catatan yang lain lagi, referensi. Jadi referensi khususnya yang di ini ya, yang referensi yang di bab 3 itu ya. Itu perlu dilengkapi dengan referensi. Oke, bab 2 dan bab 3 sih bagian-bagian belakang. Nah, ini yang perlu saya tambahkan, bahwa kalau kemudian sejarahnya kita sudah tahu ya perkembangannya,
dari zaman Mesopotamia 3000 tahun sebelum Masehi, terus kemudian masuk ke zaman Mesir karena mereka pusat perdagangan ya, terus kemudian di awal-awal itu setelah Mesir kemudian ke zaman Persia, jadi semua sudah ada catatan-catatan, ternyata akuntansi itu sudah ada catatan yang lengkap. Terus kemudian kalau khususnya transaksinya perbankan itu 500 tahun sebelum Masehi itu sudah ada itu catatan-catatan yang ada di, kan saat itu perdagangan sudah dunia ya, katakanlah itu jalur sutra, catatan-catatan yang dimiliki oleh dari Tiongkok itu yang paling lengkap untuk perbankan, dan itu kemudian mempengaruhi perkembangan sejarah pencatatan akuntansi ya. Jadi itu yang kemudian berkembang. Nah, kemudian berkembang masuk ke era zaman-zaman katakan awal Masehi, saat kemudian dulu relatif dengan barter, kemudian nyatetnya itu ya dicatat dengan sejumlah barangnya gitu, nilainya itu kemudian dicatat dengan barang. Jadi cash basis gitu. Jadi asalnya barangnya tok, terus kemudian saat kemudian berapa tahu untungnya atau ruginya, saat kemudian mereka melakukan perdagangan lagi saat dijual dan barang itu ditransaksikan lagi. Jadi katakanlah rempah dibawa dari India masuk ke masuk ke Cina, masuk ke Eropa, jadi itu kemudian ya taunya ditukar dari Eropa, ditukar dengan apa, jadi seperti contohnya kalau dengan Parsi itu ditukar dengan ini apa namanya, ditukar dengan permadani dan sebagainya, sedangkan dari Eropa itu diperdagangkan, ditransaksikan dengan kulit binatang dan sebagainya. Demikian pula kalau dari Cina itu tembikar dan sebagainya, itu yang kemudian dijadikan alat transaksi. Jadi mereka membawa tahu, oh kalau saya beli tembikar itu berapa sih harganya, kalau saya jual lagi di tempat kami gitu ya, di negara saya, terus kemudian ini berapa, setara nggak dengan itu. Jadi masih kemudian relatif transaksinya itu memang tidak menggunakan lebih pada barternya, sedangkan mulai ada catatan uang, catatan perjalanan itu ada berkembang saat Cina ya, yang kemudian membawa masuk alat perdagangan, dan kemudian berkembang juga dari negara-negara yang ada di tempat lain ya, dengan pertukaran emas dan sebagainya. Dan itu berkembang terus sampai kemudian di era zaman ini, dan kemudian ada pajak itu ditarik oleh negara yang melakukan apa ya, kalau dulu pajak itu urusannya dengan keamanan ya, menjaga jalur sutra, menjaga jalur perdagangan yang lain gitu ya, keamanan laut dan sebagainya, itu memang kemudian ada pajak, tapi pajak lebih berkaitan dengan keamanan dan sebagainya. Jadi itu, nah itu yang berkembang terus sehingga kemudian masuk ke era perkembangan yang lebih jauh sampai kemudian ke era modern ya, sampai kemudian berkembang di Venesia, karena Venesia itu adalah pusat transaksi dunia saat itu, semua itu ke Venesia gitu ya, karena di Venesia ada di tepi laut. Nah itu yang kemudian di sana berkembang. Nah kemudian ada banyak di Venesia, Italia itu berkembang pesat. Salah satunya Luca Pacioli itu menulis buku yang namanya Summa Arithmetica, yang ada satu bagiannya itu membahas tentang akuntansi. Nah itu yang kemudian, dan Luca Pacioli ini adalah seorang frater ya, frater Fransiskan, Romo Fransiskan. Nah, itu berkembang bahwa kemudian ya saat itu yang menguasai dunia memang perdagangan siapa, karena kemudian lebih banyak di Eropa, karena Eropa ada namanya prinsipnya Gospel, God and Glory ya, menjadi negara yang kemudian melakukan kolonialisasi di mana-mana ya. Spanyol berkembang di daerah kawasan Amerika, kemudian Inggris itu ke daerah kawasan yang dekat Asia gitu ya, yang ke Asia, termasuk rencananya masuk Indonesia tapi sudah kedahuluan Belanda. Jadi kita itu
anomali ya, negara besar yang dijajah oleh negara kecil dan dia tidak punya banyak jajahan sebenarnya. Dan yang masuk itu bukan negara sebenarnya, awalnya itu adalah VOC. Dan VOC itu adalah konglomerat, jadi dia itu multinational corporation. Jadi kita itu awalnya 200 tahun pertama itu kita dijajah oleh MNC, multinational corporation. Setelah mereka bangkrut karena korupsi di dalamnya itu baru pada 1799 kalau nggak salah itu bangkrut, terus kemudian baru dijajah oleh Belanda karena saat itu juga selesai menang Belanda karena itu kan selesai menang dengan perang Perancis dan sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya yang berpengaruh. Tapi Indonesia, khusus Indonesia itu anomali. Kita dijajah oleh MNC, National Corporation. Belanda masuk kemudian. Jadi kalau ditanya, oh kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kalau saya nyatakan di sini salah. Kita cuma dijajah 150 tahun. Karena yang 200 tahun pertama kita itu dijajah oleh multinational corporation. Apakah VOC itu orang Belanda saja? Tidak, karena pemiliknya itu dari mana-mana. Saat itu Belanda punya daya tarik, itu mereka menjual ini apa namanya tulip, bunga tulip. Bunga tulip saat itu merajalela di Eropa jadi apa ya kan jadi lambang dari transaksi dunia gitu. Dan kemudian mereka punya banyak masuk dari Indonesia itu berupa ini apa namanya rempah-rempah. Nah itu mereka yang kemudian tapi sebelum itu ada juga Portugis juga pernah mencoba dan Portugis menguasai memang di daerah-daerah timur sana. Sehingga makanya kalau di Indonesia perkembangan dalam tanda petik kan mereka membawa gospel gold and glory ya, jadi membawa nama gereja, terus kemudian mereka mencari emas dan mencari kemaksyuran. Jadi makanya kemudian banyak misionaris yang datang ke Indonesia, itu kalau kita karena dijajah Belanda itu Protestan, makanya berkembang Protestan lebih intens ya di Indonesia, sedangkan Katolik itu berkembangnya di Indonesia Timur. Flores, Kupang dan sebagainya. Itu karena perkembangan yang membawa misionarisnya yang datang ke sini. Jadi mereka ada tentara yang berangkat, yang masuk, di situ juga ada misionarisnya. Mereka juga membawa misi yang lain ya, misi sending. Itu yang perkembangan katakanlah secara dunia, kemudian bagaimana khususnya di Indonesia. Nah, apakah di zaman sebelum itu akuntansi tidak ada seperti yang ditanyakan oleh Andre itu? Ya pasti ada lah, karena Indonesia itu kan sejak dari zaman Sriwijaya. Ingat Sriwijaya itu abad ke-9, abad ke-8, ke-9 masa kejayaannya. Mereka itu sudah menguasai sebagian dari Asia Tenggara. Bahkan mereka sampai ke mana? Ke Vietnam dan sebagainya. Dan lagi Sriwijaya itu pusat perkembangan agama Buddha terbesar ya. Itu ada di catatannya I Ching. Itu ada gitu ya, bahwa kemudian Indonesia kalau ingin belajar Buddha yang katakanlah perkembangan dari India gitu kan masuk ke Indonesia, terus ada yang masuk ke Cina. Jadi kalau ingin belajar Buddha yang Theravada yang nuansanya itu sangat India, selain ke India bisa juga belajar ke Indonesia. Itu catatannya ada, dan transaksi dagangnya sudah ada. Kan nggak mungkin transaksi dagang dari kemudian agama berkembang termasuk perdagangan tanpa ada catatan akuntansinya. Itu ada sebenarnya. Kalau kita lihat bahwa kemudian peninggalan kita masih menemukan koin dan sebagainya. Sedangkan catatan akuntansi itu kan rata-rata di manuskrip ya, yang ada di kertas dan lontar dan sebagainya, mungkin itu hilang termakan oleh zaman. Tapi beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa transaksi itu sudah ada. Terus kemudian runtuh ya, era runtuh, Sriwijaya runtuh, masuk ke zaman Mataram Hindu, Mataram kuno ya, Mataram yang lama. Nah, Mataram lama itu menguasai di Jawa ini dan juga punya relasi yang tetap baik dengan negara-negara di ASEAN. Termasuk juga mereka kan dengan relasinya mereka dengan Malaka. Jadi itu tetap terjalin, tetap bagus,
Dan ada kan nggak mungkin kemudian ada kemudian misi perdagangan tanpa catatan akuntansi. Jadi logikanya tetap ada. Dan kalau katakanlah kita baca di kitab-kitab peninggalan mereka gitu ada kok catatan transaksi walaupun tidak detail ya, karena yang menulis kan tulisnya kan ala sastrawan gitu ya, jadi tidak kemudian bercerita secara langsung. Tapi bagaimana pertukaran kekayaan dan sebagainya, peraturan perdagangan, itu pasti juga ada catatan-catatan akuntansinya. Sampai kemudian kita masuk ke era Mojopahit. Ya, awalnya Singosari dan kemudian jadi Mojopahit. Mojopahit tahu sendiri ya, menguasai Nusantara plus Malaka plus sampai ke yang ada di sebuah pulau yang ada dekat di Afrika dan bahkan sampai ke Samoa sana. Jadi besar sekali kalau kita kemudian merujuk ke Gajah Mada ke Kerajaan Mojopahit. Nah, setelah itu masuk ke Mataram Islam. Nah, itu transaksinya berkembang lagi, tidak hanya dengan negara-negara. Sebenarnya sudah ada negara-negara Arab, tapi tidak dominan. Yang dominan tentu saja dengan negara-negara Eropa saat itu, Eropa dan kalaupun ada Arab itu lebih banyak ke ini daerah-daerah seperti Yaman dan sebagainya, dengan India kayak gitu. Belum sampai ke belum sudah ada tapi belum dominan ya dengan Arab, itu transaksi dengan Arab. Nah, di era kemudian di era Mataram Islam itu karena mereka juga sebagian itu awalnya itu kan kemudian mereka Mojopahit, di akhir Mojopahit itu sebagian dari orang-orang Mojopahit itu kan juga sudah memeluk agama Islam. Berarti ada pertukaran budaya, pertukaran perdagangan dengan Arab, terutama dari Gujarat. Gujarat itu India yang bagian selatan kalau nggak salah ya, ada bagian tertentu yang memang mayoritas Muslim. Dan Yaman. Jadi dan Yaman, dari orang-orang Yaman, orang-orang pantai yang kemudian itu berkembang di Indonesia juga, masuk kemudian menjadi cukup besar transaksinya dengan Arab. Nah, kemudian saat kemudian transaksi dengan Arab, Cina masih berlanjut, dengan Eropa ini semakin kemudian mengembangkan dengan Gospel and Glory di akhir abad ke-15 itu yang kemudian menjajah kemana-mana itu ya. Portugis masuk ke Indonesia cari rempah-rempah karena mereka kan tidak mau kemudian hanya dimaklari lah, katakanlah dimaklari oleh pedagang yang dari entah itu dari India, entah itu dari Arab. Nah, mereka mencari sendiri ke Indonesia dan sempat masuk ke Malaka. Malaka itu terusir, masuk ke Jawa terusir, dan kemudian mereka banyak menetap di Indonesia Timur tapi bagian utara ya, Portugis itu, karena kan mereka juga berkuasa di sana, termasuk di di Filipina. Makanya bahasa kita pun juga masih banyak loh yang menyerap bahasa. Kalau bahasa Arab Anda sudah tahu ya, bahasa Cina juga ada. Kalau yang bahasa Portugis itu ada banyak. Sepatu itu bahasa Inggris, lemari itu juga bahasa Inggris. Ada banyak yang bahasa Prancis. Bahasa Portugis, bahasa Prancis lagi. Kita nggak pernah dijajah oleh Prancis. Walaupun pernah sempat mau masuk ke Indonesia itu ya. Itu ada gitu ya. Yang kemudian kita serapannya dari bahasa Portugis, karena yang kebetulan di Indonesia nggak ada barangnya, kita masih pakai kasut, di sana sudah pakai sepatu gitu ya. Almari, kita dulu naruhnya ya di biak-biak aja, terus kemudian mengenal lemari, seperti apa konsep lemari dan sebagainya, ternyata itu yang bawa adalah dari Portugis. Nah, kemudian masuk ke zaman Belanda, nah, termasuk bahasanya kita banyak ya, spur gitu ya. Terus kemudian busi ya, kalau kemudian alat-alat mesin itu ya, ada banyak yang sebenarnya peninggalan dari keran, itu bahasa Belanda gitu, banyak ya. Nah, itu yang jadi budaya dan bahasa termasuk transaksi keuangan itu sudah ada. Nah,
karena di Eropa itu negara yang pegang, kemudian negara itu tidak hanya berdagang, yang berdagang tentu saja itu adalah ya negara punya perdagangannya, ada BUMN-nya katakanlah dalam tanda petik ya. Selain ada perusahaan multinasional seperti VOC. Nah, itu yang kemudian mengandalkan mereka dari apa? Dari kemudian pembayaran upeti, pembayaran pajak, baik itu dari negara jajahannya, baik itu kemudian mengutip dari kantor-kantor dagang dan sebagainya, dan itu yang kemudian menjadi pendapatan terbesar. Nah, kemudian itu yang jadi utama, negara itu kemudian mencatat, membuat pencatatan, itu bukan hanya kas negara, kekayaan negara. Ingat, kalau kita ingat di Mesir itu, kalau kita lihat sejarahnya, itu 1000 tahun sebelum Masehi, itu pencatatan kekayaan di Mesir sudah ada. Dan kemudian kalau katakanlah kitab Ibrani, itu kitab dari Perjanjian Lama yang dipakai gitu ya, kalau Anda Nasrani atau Katolik, atau Nasrani itu juga ya Katolik itu Nasrani ya, kalau ada Kristen juga kan ya. Nah, itu kita kan mengenal yang namanya kitab bilangan. Nah, kitab bilangan itu kan adalah catatan akuntansi. Kalau kita lihat catatan akuntansi yang detail itu di mana? Ya Anda baca itu bilangan. Imamat itu bercerita tentang bagaimana keimanan, termasuk bagaimana kemudian kita makan apa yang boleh, apa yang tidak boleh kan, walaupun itu kemudian oleh Paulus kan ditiadakan karena bukan yang oleh katakanlah oleh Yesus pun juga ditiadakan, bukan yang masuk yang mengotori atau yang mengharamkan, tapi apa yang keluar ya, lebih perkataan. Nah, Paulian itu kan yang kemudian Paulus itu sangat Eropa Barat yang kemudian karena berkembangnya di Eropa itu yang kemudian menjadi banyak aturan yang di Perjanjian Lama itu tidak dipakai. Tapi kalau kita lihat catatan yang paling lengkap tentang catatan kekayaan negara dan berapa kemudian yang harus diserahkan kepada katakanlah kepada negara, berapa yang kemudian kepada pemuka agama, berapa yang bisa dinikmati, itu catatan yang paling lengkap, yang paling detail dan semuanya tertulis dengan rapi. Itu yang paling tua itu adalah kitab bilangan. Itu ditulisnya 700 tahun sebelum Masehi. Berarti sebelum itu kan sudah detail lagi ya, bahkan kekayaannya katakanlah itu catatan-catatan akuntansi. Jadi kitab suci mana yang punya catatan akuntansi? Ya itu ada karena itu merujuk juga dari kitab sebelumnya ya, dari kitabnya Yahudi, saya lupa apa namanya, Talmud atau apa, itu juga catatan tentang harta-harta yang ada di Bait Allah. Di Nasrani, Kristen, Katolik itu ada yang namanya di bilangan di Perjanjian Lama. Terus kemudian 400 sekian tahun, yang 435 atau 450, katakanlah sekitaran 450 setelah Masehi, itu Islam juga kemudian ada cara-cara bagaimana mencatat perdagangan. Bahkan Islam itu lebih detail karena kemudian di Al-Quran dan hadis itu pencatatan, bagaimana pencatatannya itu sampai kepada pencatatan transaksi. Itu ada. Apalagi kalau kemudian berkembang lagi yang ditulis oleh yang kitab namanya Al-Muqaddimah, itu sekitar tahun 1000 Masehi, itu yang menulis tentang detail bagaimana perdagangan dan ekonomi. Jadi bukunya itu 12 set. Itu salah satu buku yang terpanjang. 12 set yang isinya ada satu buku yang khusus tentang catatan ekonomi dan catatan cara mencatat akuntansi dengan model perdagangan saat itu. Nah, itu kemudian dimodernkan saat kemudian oleh Luca Pacioli, itu kemudian dia mencatat bahwa ini kan ada semuanya kan sangkut menyaut semua. Ada yang catatan untuk negara, ada yang untuk pedagang, ada yang untuk transaksi dan sebagainya. Oleh Luca Pacioli dilihat bahwa kemudian karena dia itu orang matematika ya, dia menulisnya kayaknya ini sambung menyambung. Nah, itulah kemudian dia menulisnya dengan Summa Arithmetica, Geometrica dan Proportionia et Propositionia.
proporsionalita. Jadi dia menuliskan dengan bagaimana proporsi di laporan akuntansi itu ada 1494 ya, mendekati akhir abad ke-15, jadi 14 sekian, 14 akhir. Nah, itu yang kemudian jadi katakanlah babon bagaimana pencatatan akuntansi. Nah, karena semuanya itu bermuara pada catatan pajak, catatan itu. Nah, itu yang kemudian berkembang di Eropa, dan kemudian catatan pajak dari Venesia berkembang di Jerman dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar dengan yang namanya sistem kontinental. Nah, di kelompok ini belum dijelaskan perbedaannya, karena di Eropa itu sebenarnya muncul dua sistem kontinental. Dan satu lagi yang kemudian basisnya itu memang bukan dari negara, karena basisnya itu adalah betul-betul perdagangan. Jadi dari pedagangnya yang mencatat dari setiap transaksi perdagangan. Nah, itu yang berkembang di Inggris, dan kemudian itu jadi yang kemudian sistem Anglo-Saxon. Jadi Anglo-Saxon itu awal mulanya di Inggris, bukan di Amerika. Kelompok ini tadi kan menjelaskan di Amerika, yang nggak ada masalah, karena kemudian menjadi sangat solid itu saat kemudian berkembang di Amerika. Tapi Anglo-Saxon, ingat, Anglo-Saxon itu merujuk pada Inggris. Jadi di Eropa itu yang namanya kontinental itu adalah Eropa daratan. Sedangkan yang namanya Anglo-Saxon itu adalah UK, United Kingdom. Karena Inggris itu sebagian itu Anglo, makanya di sana kemudian berkembang saat kemudian jadi agama itu jadi agama Anglikan, itu dari Anglo-Saxon, dan suku bangsa Anglo, dari Anglo-nya dan kemudian Saxon. Nah, Saxon itu yang sekarang jadi enaknya omong, yang sekarang jadi memimpin kerajaan Inggris itu kan dari Saxon ya. Jadi dari ini apa namanya? Dari ya bisa disebut suku atau apa ya, jadi Saxon, ada Anglo-Saxon itu di Inggris itu. Nah, Inggris itu yang kemudian, nah orang-orang ini kan yang kemudian Amerika itu kan baru merdeka kan 17 sekian toh. Nah, Amerika itu merdeka kan orang Inggris yang ke sana toh, makanya namanya New York. Padahal ada negara ada kota yang namanya York di Inggris, dan kemudian New York karena York baru itu ya yang ada di Amerika. Nah, kemudian berkembang sangat pesat di Amerika, tapi saya cerita dulu urutannya biar Anda paham. Nah, Anglo-Saxon tadi yang sudah dijelaskan detail transaksinya seperti apa gitu ya. Intinya perbedaannya dengan Anglo-Saxon dan kontinental itu pada logika pencatatannya. Satu, logika pencatatan oleh negara, berarti kemudian apa? Catatan pajak itu jadi segala-galanya, laporan pajak itu jadi segala-galanya. Sedangkan Anglo-Saxon itu berangkat dari transaksinya, dari sisi pedagangnya. Ini yang dominan, yang sangat berbeda dari dua sistem itu. Nah, kontinental tetap berkembang di Eropa daratan. Sedangkan Anglo-Saxon itu berkembang di Inggris dan Amerika, apalagi kemudian katakanlah Inggris itu punya 52 negara jajahan yang kemudian berkumpul menjadi negara persemakmuran. Sedangkan Amerika sejak menang Perang Dunia Kedua itu menjadi negara yang sangat dominan, sehingga kemudian sistem keuangan, dan Jerman kalah kan, Jerman, Italia, Jepang yang notabene itu sistemnya semuanya pakai kontinental, kalah semua, hancur kan, kena bom atom dan sebagainya, itu kalah, sehingga kemudian secara ekonomi dia memang kemudian macet. Nah, yang berkembang itu di dua ini, Inggris dan Amerika, yang kemudian memunculkan sistem Anglo-Saxon menjadi dominan. Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia itu awalnya kontinental. Saat kemudian zaman Belanda itu, karena Belanda mengajarkan itu dengan sistem kontinental, atau yang biasa kita kenal dulu, kalau Anda, mungkin kalau Bapak Ibu Anda masih sudah kenalnya sudah akuntansi ya, tapi kalau kakek nenek Anda mengenalnya, kalau sekolahnya ikut zaman Belanda atau pernah berdagang zaman Belanda, itu mengenalnya dengan namanya tata buku. Tata buku yang namanya berpasangan, stelsel, terus kemudian yang lain-lain dan sebagainya. Nah, itu model tata buku.
Nah, di Indonesia, ini agak lompat ya, dunia belum saya selesaikan, tapi kita bercerita di Indonesia. Tahun 52 itu kita ada IAI dan sebagainya, itu masih ini modelnya kita masih menggunakan yang peninggalan dari Belanda yang namanya kontinental. Makanya dulu itu akuntansinya merujuk dari mana? Tidak ada prinsip akuntansi, ada. Tapi rujukan akuntansinya adalah dari undang-undang pajak, dari belakangnya itu wet gitu. Wet gitulah pokoknya ya bahasa Belandanya. Jadi kita semuanya merujuk kepada pajak. Pada saat itu ya, kemudian 57 berdiri IAI dan sebagainya. Nah, kita kemudian ya karena itu yang sempat diceritakan oleh Jessica bahwa kemudian kita ada konfrontasi dengan Belanda itu ya saat krisis tahun 60-an itu ya, tahun 60 awal itu krisis dengan Belanda, masalah masalah Papua. Makanya banyak kemudian yang sekolahnya ke Amerika dan sekolah ke Inggris. Makanya konsep Anglo-Saxon-nya sangat kuat sehingga ujung-ujungnya tahun 82 itu mulai adanya PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia, yang disusun oleh komite. Tentu saja menyusunnya sebelumnya. Loh Pak, kok baru 82? Iya, karena kemudian yang semakin menegaskan kita itu dengan model Amerika itu adalah kemudian saat kemudian Orde Baru berkuasa, Orde Lama Bung Karno itu digulingkan oleh Soeharto dan kemudian Soeharto berkuasa, kita menjadi sangat Amerika minded, sangat Amerika banget gitu ya. Karena kebetulan ekonomi kita itu banyak yang kemudian termasuk akuntan itu banyak yang pulang dari Amerika, sekolahnya di Amerika tahun 70-an itu ya. Akhirnya ke sini ya jelas sangat Amerika banget gitu ya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia gitu ya, yang seiring dengan perkembangan dunia. Tapi kita itu lama loh, sampai tahun 82 itu sistem kita itu masih kontinental akuntansinya. Jadi kalau akuntan itu pasti kemudian harus menguasai tata buku. Akuntan tahu tentang tata buku dan harus kemudian katakanlah mendapat izinnya dari mana? Mendapat izinnya dari negara. Ya, contohnya katakanlah gelar AK. Gelar AK saya dari Departemen Keuangan. Karena apa? Saya harus paham bahwa akuntansi itu berhubungan dengan pajak. Nah, itu kan kemudian saya dapatkan memang kemudian dengan double degree dan sebagainya. Akhirnya saya lulus sebagai SEAK. Ijazah saya dua, satu dari Brawijaya sebagai SE, sedangkan AK saya itu bukan dari IAI. Itu dari IAI itu hanya penyelenggara, saya itu ijazahnya dari Departemen Keuangan. Karena apa? Pajak masih dianggap dominan, padahal saya sudah di era, saya lulus tahun 94, sudah di era akan menjelang SAK, tapi kan masih bau PAI ya, bau PAI walaupun sudah sistemnya sudah sistemnya Anglo-Saxon, tapi tetap masih ada dominan kekuatan dari kontinental itu masih kuat banget. Nah, di dunia juga Anglo-Saxon itu menjadi kuat, kontinental sedikit tergusur, tapi masih tetap bahwa kemudian kenapa katakanlah saya belajar harus dua, harus ada belajar akuntansi, juga harus belajar tata buku. Saya harus tahu tentang cara laporan keuangan dan laporan keuangan model Anglo-Saxon dan kenapa ada model kontinental, dua. Kenapa? Karena saat itu sampai tahun 90-an sekian, itu kan kita belum masuk era globalisasi. Negara-negara itu masih ekspor importnya pakai laporan keuangannya masing-masing, pakai standarnya masing-masing, dan masih ada kontinental yang kuat saat itu. Karena apa? Jerman masih kontinental, Jepang kontinental, padahal mereka negara-negara eksportir juga dan importir bagi kita kan. Cina masih juga modelnya kontinental, jadi masih pajak itu jadi segala-galanya. Jadi negara-negara di Eropa
pada umumnya, Eropa daratan dan Asia pada umumnya masih menggunakan kontinental. Jadi makanya saya harus tahu dua-duanya. Sedangkan yang lain, yang model, yang kalau kemudian kita katakanlah Anda bekerja nanti di dalam perusahaan, katakan Anda perusahaan Jerman, Anda harus tahu model kontinental. Kalau enggak ya jangan berharap bekerja di perusahaan Jerman. Sedangkan kalau Anda di perusahaan Amerika atau perusahaan Swiss, sedangkan katakanlah itu kalau di Malang contohnya Beiersdorf gitu ya, Anda harus tahu laporan keuangan yang model Jerman. Kalau kemudian saya bekerja di perusahaan yang asalnya dari Inggris, katakanlah Johnson & Johnson atau Philip Morris yang dari Amerika, saya harus tahu model pelaporan keuangan dan laporan keuangan yang ala Anglo-Saxon. Mati enggak kan? Dua itu. Dan ada yang beda lagi. Anglo-Saxon itu pecah jadi dua. Ada yang model Inggris, ya, yang principle base, ada yang rule base model Amerika. Kalau kontinental jelas pajak. Perangkatnya dari pajak, laporan keuangannya disusun dari pajak. Nah, itu yang kemudian jadi katakanlah tapi kemudian menjadi pertentangan dunia ya, Anglo-Saxon dan kontinental. Tapi bahwa kemudian selanjutnya pelan-pelan yang menguasai ekonomi dunia ini kan Anglo-Saxon, Amerika dan Inggris ya. Karena Inggris punya 52 negara persemakmuran, Amerika menjadi negara superpower. Apalagi tahun 90-an runtuh Rusia. Wah, Amerika semakin merajai gitu ya. Perusahaan Amerika menjadi perusahaan multinasional semuanya. Maka kemudian geser. Sistem akuntansi lama-kelamaan kontinental itu terkalahkan. Akhirnya yang berkuasa adalah model Anglo-Saxon. Anglo-Saxon pun kita dihadapkan pada dua, model Inggris atau model Amerika. Itu kan. Tahun 70 itu mulai rame. Tahun 90-an, nah Indonesia itu kan kemudian kita melakukan mulai tahun 84 kita ikut Anglo-Saxon model Amerika. Tapi pada tahun 94 saat kemudian Eropa itu juga berkembang pesat, khususnya Inggris itu apalagi ditandai dengan munculnya itu yang Perdana Menterinya Margaret Thatcher mengatakan namanya globalisasi dunia. Karena apa? Kami mempunyai 52 negara persemakmuran, ya ada Singapura, ada Australia, Selandia Baru. Bayangkan Indonesia diputari oleh berapa banyak itu yang modelnya sangat Inggris, dan mereka bergabung menjadi Commonwealth itu. Kuat mereka transaksinya, sehingga kemudian apa? Model kontinental itu menjadi model ketiga. Karena apa? Model akuntansi yang berkuasa itu model Amerika atau model Inggris. Wah, tahun 94 kita kan masih tahun 84 sampai 94 kita itu sangat Amerika minded. Tapi sejak tahun 94 Indonesia sadar negara-negara Eropa itu sudah mulai berkembang, khususnya Inggris ya. Makanya kita geser melakukan harmonisasi, menggabungkan antara Anglo-Saxon yang gaya Amerika dan gaya Inggris diharmonisasikan. Karena apa? Di dunia ini sudah berkembang dua yang pesat banget itu ya, yang namanya Amerika dengan model GAAP-nya dan IAS, International Accounting Standard yang model Inggris. Amerika ngomong kami negara superpower, kalian harus ikut kami. Inggris ngomong, saya nggak nyuruh kalian ikut kami. Tapi saya punya 52 negara yang bekerja dengan kami. Di negara-negara saya wajib, di negara yang ikut kami wajibkan model Inggris. Kan Indonesia akhirnya kalau ke Singapura, waduh, tidak pakai dolar Amerika tapi pakai dolar Singapura dan transaksinya modelnya model Inggris. Dua yang berkuasa saat itu, GAAP dan IAS. Karena di Amerika itu ada FASB, kemudian di Eropa itu ada IASB. Khususnya di Inggris ya, IASB. Kontinental masih ada.
di Jerman khusus, di mana khusus. Jadi kita harus belajar banyak. Apalagi kalau transaksi kan harus single ya. Ya kita melakukan relasi banyak begitu. Jadi belajarnya banyak. Jepang ya pakai model Jepang sendiri, tapi modelnya kontinental. Intinya kan di laporan pajak, undang-undangnya pajak mengatakan apa yang kita ikuti itu. Wah, itu bikin pusing era-era zaman segitu. Sekolah akuntansi itu dianggap sekolah yang elit karena kita bisa banyak tahu, punya probabilitas kesempatan banyak tahu keilmuan, banyak tahu bahasa dan sebagainya. Sedangkan kemudian yang jadi dianggap sulit karena kita harus belajar segitu banyak. Nah, Anda di era yang sangat enak gitu ya. Karena apa? Kemudian di era masuk di era mulai 94, apalagi masuk ke 2000, mulai sedikit-sedikit Amerika mulai kehilangan, pengaruhnya tergeser karena Eropa juga kemudian menjadi masyarakat ekonomi Eropa. Dan masyarakat ekonomi Eropa katakanlah Spanyol punya model akuntansi sendiri ya. Lain-lainnya kan punya model akuntansi sendiri. Kayaknya nggak nyambung itu. Yang sudah jadi itu apa? Modelnya Inggris. Karena apa? Inggris juga negaranya punya banyak negara-negara yang persemakmuran yang lain kan. Mereka punya Skotlandia, mereka punya Irlandia yang asal mualanya akuntansi dan audit itu di sana ya. Skotlandia khususnya yang untuk audit itu. Itu kan sudah kuat gitu ya. Kemudian UK itu ya, United Kingdom. Wales ya, kalau Wales kan kecil. Akhirnya apa? Eropa dengan masyarakat ekonomi Eropa, mereka kemudian membuat single ini apa? Laporan keuangan tunggal, sistem laporan keuangan tunggal. Mereka mulai merumuskan belum IFRS 1 itu IAS itu berkembang menjadi IASB yang itu di seluruh Inggris raya, seluruh Eropa, jadi Eropa sudah mulai meninggalkan ke kontinentalannya menjadi Anglo-Saxon. Jadi tidak ngomongin ini rujukannya kepada pajak, tapi rujukannya pada perdagangannya, termasuk negara-negara persemakmuran. Amerika masih belum. Oh, nggak bisa. Sistem kami yang paling bagus, paling lengkap, paling detail. Ya, tapi ingat, katakanlah SAK-nya standarnya mereka itu nambah terus. Ada yang baru, praktek baru. Saya katakanlah 94 itu, saya lulus itu bulan Maret gitu ya. SAK-nya masih pakai PAI. Tahun itu juga sudah mulai sih, tapi sudah mulai ada exposure draft kita bahwa kemudian akan melakukan harmonisasi dan sebagainya. Itu kemudian pada tahun 94 Juli itu kita berubah menjadi SAK. Jadi saya masih PAI, saya lulus PAI gitu ya, Prinsip Akuntansi Indonesia. Saya kerja awal itu terbitlah yang namanya SAK. Jadi saya pelajari SAK yang PAI tipis, terus kemudian jadi SAK agak tebal. Ketimbang saya karena apa? Belajar yang model Amerika ya, tebal. Karena setiap prinsip itu satu-satu. Makanya ada untuk minyak bumi, ada pertanian sendiri. Jadi masing-masing gitu. Untuk koperasi sendiri dan sebagainya. Jadi masing-masing semuanya diatur. Karena apa? Rule base berdasarkan aturan, bukan berdasarkan prinsip. Dari transaksi akuntansi. Waduh ya belajar. Apalagi kemudian ada yang namanya, dulu saya cuma mengenalnya sewa, tapi kemudian masuk sewa, hak sewa guna usaha leasing. Jadi nambah terus. Itu yang terjadi di sejarahnya. Nah, termasuk apa? Kemudian di Indonesia akhirnya berkembang secara bisnis. Sekarang Amerika pun juga mengalah akhirnya sejak tahun 2010, Indonesia 2011. Kita kan sudah mengacu kepada full adopsi penuh. Amerika masih bertahan sampai beberapa tahun kemudian, 2014 atau 2015, Amerika pun mengatakan, ya kami menggunakan IFRS. Jadi IAS itu berubah menjadi IFRS. Jadi IASB itu sebagai lembaga International Accounting Standard Board itu sebagai penciptanya, sedangkan pelaporan keuangan yang namanya IFRS, International Financial Reporting Standard. Jadi begitu perkembangan akuntansi kayak begitu. Akhirnya semuanya sekarang menjadi model Anglo-Saxon versi IAS, versi Inggris katakanlah, bukan lagi model Anglo-Saxon, model Amerika yang itu menghasilkan
GAAP ya, FASB. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, ratusan tahun yang kemudian menguasai dunia itu adalah model Anglo-Saxon. Ya, karena negara-negara, kita tahu bahwa negara-negara yang awal menguasai dunia ini kan yang kolonialisasi itu melakukan penjajahan itu ada Spanyol yang besar itu ya, terus kemudian Portugis, Jerman itu nggak terlalu banyak, tapi ada yang ada beberapa ya di Afrika, dan kemudian Perancis. Nah, itu menggunakan model kontinental semua gitu ya, pajak sebagai entahnya, itu lama ratusan tahun. Kemudian model transaksi berganti, model Inggris, ilmu dari Inggris itu yang kemudian menguasai dengan Anglo-Saxon, karena Inggris itu menguasai lautan, menguasai banyak, jajahannya jauh lebih banyak ketimbang yang lain. Kalau katakanlah Spanyol itu memang lebih banyak di Amerika Selatan, Perancis itu di Afrika, Portugis beberapa itu sampai di Indonesia, tapi bahwa kemudian yang terbesar itu adalah Inggris, karena Inggris itu di seluruh dunia ada. India dijajah Inggris, terus kemudian katakanlah kita itu ya dari atas itu kan, dari Malaysia, Brunei, Australia, terus kemudian yang lain-lain juga gitu ya. Sedangkan kalau Filipina itu dari Portugis ke Spanyol, Spanyol ke Amerika. Makanya bahasa Inggris mereka masih terasa, bukan Tagalognya ya, rasa Spanyolnya itu masih terasa. Nah, kalau kita kan dijajah VOC, jajah Belanda, Jepang sih hanya 3,5 tahun, tapi kerusakannya sangat besar. Terus kemudian Orde Lama, Orde Baru, sekarang Orde yang lebih baru lagi gitu ya. Nah, itu yang menjadi perkembangan. Tapi kalau masalah akuntansi di Indonesia, tentu saja dulu era ikut, kemudian pencatatannya pasti modelnya Anglo-Saxon, modelnya pasti kontinental semua, karena negara yang jadi tujuan jadi segala-galanya. Belanda menegaskan model Anglo-Saxon, menegaskan model kontinental, kemudian dari Orde Lama ke Orde Baru, itu kemudian kita bergeser ke Anglo-Saxon, dan kemudian di tahun 2000-an, ini kita menggunakan Anglo-Saxon, tapi yang bukan modelnya Amerika, GAAP, tapi model IAS. Jadi kira-kira begitu segala perkembangan akuntansi secara luas. Nah, kelompok ini saya sudah kasih catatan tadi di atas itu ya. Akuntansi sistem kontinental dan Anglo-Saxon. Itu perkembangan kedua, di bawahnya itu FASB dan IASB. Ini belum dijelaskan oleh kelompok ini. Juga kemudian di bab 4-nya ya. Di bab 2 akhir, kemudian bab 3 itu studi kasus, itu satu nggak ada referensi, yang kedua ya tolong jangan satu kalimat gitu, 2500 sebelum Masehi sampai 1650 sebelum Masehi, akuntansi periode Mesir. Ya jangan tidak kemudian ditulis Mesir gitu, dikasih penjelasan dong satu kalimat gitu ya. Nah, buktinya Mesir ini apa? Catatannya itu kalau mau lihat lebih detail lagi, catatannya itu yang kemudian menjadi catatan di Alkitab itu yang namanya kitab bilangan, itu adalah kitab akuntansi. Kemudian di bawahnya lagi ada masa Babilonia. Sampai kemudian periode akuntansi ya, penguasa dunia itu saat itu Mesir, Babilonia itu kan termasuk sampai yang menguasai ya hampir menguasai dunia ya, termasuk kemudian cerita-cerita kalau kita merujuk ke kitab sucinya Nasrani ya, itu kan kuasai Babilonia gitu ya. Kemudian masuk ke era Yunani. Yunani itu menguasai cuman Eropa, kemudian Romawi yang sifatnya ekspansif, sampai kemudian sistem dunia pun mengikuti sistem Yunani. Dari Romawi. Dan kemudian yang lainnya ya, sistem berpasangan itu Luca Pacioli yang merumuskan. Nah, berpasangan ini yang kemudian debit kredit itu yang menjadi cikal bakal dari akuntansi
modern. Kalau dulu, kenapa kalau kemudian akuntansinya itu bukan dianggap modern? Ya, karena apa? Mereka laporannya hanya masuk sendiri, keluar sendiri tanpa pernah ditandingkan. Nah, debit kreditnya tidak pernah tanding. Jadi masuknya berapa, keluarnya berapa. Yang jelas uang masuk harus lebih besar ketimbang uang keluar, itu aja gitu kan. Ditandingkan di bawahnya. Sedangkan di kontinental itu debit kredit. Itu yang kemudian berkembang di Venesia. Nah, kemudian Anglo-Saxon mulai juga berkembang saat kemudian ini masih tetap apa ya, kontinental itu masih katakanlah lebih kepada pajak. Anglo-Saxon lebih kepada hal yang terkait dengan perdagangannya. Nah, ini yang perlu dijelas gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang kemudian lebih berkembang lagi ke sekarang, sampai sekarang gitu ya. Di Indonesia itu pun juga kemudian Anglo-Saxon pun masuk tahun 60, 70, 9, sampai akhir 90-an itu yang berkuasa adalah Anglo-Saxon model Amerika, sedangkan yang model Inggris itu hanya di beberapa ya, khususnya di negara persemakmuran mereka. Tapi sejak tahun 2000-an itu sudah kita Anglo-Saxon, tapi yang model Inggris yang menguasai dunia, IFRS itu. Nanti seperti apa kita tidak tahu, tapi Anda menjadi saksi sejarah bahwa kemudian model Amerika itu kalah dengan model. Anda sudah tinggal mendapatkannya ya, model Amerika kalah dengan model Inggris. Kalau saya masih merasakan itu. Oke, kira-kira begitu yang bisa saya jelaskan dari perkembangan sejarah akuntansi. Ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan. Silahkan, baik kelompok penyaji, Jessica, Eva, Olivia, Fania juga, Michael dan Henry. Oh, Jessica sudah open mic ini, kok dimatiin lagi? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Tidak ada, Ya, Pak. silakan, Michael. Enggak ada. Cerita sejarah ya, cerita nabi-nabi. Oke. Henry? Saya mau bertanya tapi bukan tentang materi ini, Pak. Senangannya kamu kok OOT. Iya, silakan, nggak apa-apa. Tapi harusnya berkaitan ya, Pak. Ini sejarahnya kan internasional standar ya. Nah, itu maksud saya cuman kurang memahami international standard setting itu yang bagaimana, Pak? International standard setting. Ya secara internasional, secara global kayak apa perkembangan international standard setting. Kalau kita tahu kontinental kan pasti rujukannya kepada masing-masing negara, kondisi negara itu dan sebagainya, sehingga seluruh dunia ini standarnya sendiri-sendiri. Indonesia ya sendiri, tapi karena Indonesia bau Belanda itu kita tentu saja kemudian ngikut Belanda. Terus apakah Belanda modelnya sama dengan Jerman? Ya pasti beda karena kondisinya beda. Contohnya apa? Tarif pajaknya beda, tentu saja ya beda gitu ya. Itu di setiap negara. Settingnya kayak apa? Standar settingnya tentu saja kemudian penyusunan standarnya itu pasti berbeda-beda. Nah, kemudian ya secara pengelompokan itu yang kemudian model kontinental, kemudian yang terkait dengan yang model yang kemudian mengikuti transaksi perdagangannya, bukan pajaknya, itu adalah Anglo-Saxon. Anglo-Saxon pun berkembang dua kan yang saya jelaskan. Berkembang kemudian ada yang di Amerika dengan FASB sebagai penyusun standarnya yang menggunakan prinsip yang namanya principle based
dasar prinsip. Jadi setiap tahun nambah. FASBI 1, FASBI 2, FASBI-nya tuh nambah terus, tebel. Kalau nggak salah, terakhir itu, aduh saya nggak ada ya di sini, itu segini, 3 buku. 3 buku, karena nambah terus. Ada yang kemudian dirubah, ada yang kemudian dihilangkan, ada yang kemudian diganti, ada yang kemudian baru lagi. Jadi terus nambah terus. Karena apa? Principle base. Dan masing-masing itu ada prinsipnya. Untuk perdagangan sendiri, untuk manufaktur yang apa dan sebagainya, untuk bank ada sendiri, tambang ada sendiri, semuanya ada sendiri. Kalau FASBI itu standarnya sesuai dengan praktek bisnisnya. Sedangkan yang model yang IASB susun, yang dulu namanya IAS yang kemudian menjadi IFRS sekarang, itu kan prinsipnya saja cuma 70 standar sampai hari ini, tipis banget, masih segini, cuma segini. Dibandingin dengan IAS yang, waduh, tebel banget. Sorry, kok IAS dibandingin dengan IFRS, dengan GAAP, beda banget. Mungkin hanya sekitar 10%-nya. Itu jadi standar settingnya. Kalau kita ngomong standar setting, itu perkembangan standarnya, bukan perkembangan standar akuntansinya. Tentu saja siapa yang menyusun. Setiap negara kan ada penyusun standarnya ya. Indonesia ada DSAK. Amerika punya namanya FASBI. Inggris punya IASB. Tiap negara itu punya. Bagaimana? Tapi intinya tadi itu. Dari kontinental, dari praktik dari model akuntansinya, kemudian pasti akan muncul standarnya masing-masing. Jadi nanti ceritanya tentang kontinental itu kayak apa sih standarnya, terus kemudian Anglo-Saxon kayak apa, terus kemudian Anglo-Saxon pecah jadi 2, yang model Inggris kayak apa, model Amerika seperti apa. Iya, model Amerika seperti apa. Terus kemudian sekarang, kalau di Indonesia, dari dulu kita ikut model Belanda, yang namanya tata buku, itu dari mana, kitabnya apa gitu ya, karena bahasa Belanda gitu ya. Yang jelas belakangnya itu ada weh-nya gitu, wet dan reh. Wah, belakangnya aja saya yang hafal, depan-depannya susah nyebutinnya. Terus kemudian kita menggunakan PAI yang itu pakai GAAP, terus kemudian kita pakai SAK yang itu SAK itu ada tahapannya, mulai kita melakukan harmonisasi, jadi melakukan penyamaan mana yang ada, mana yang tidak, yang kemudian tidak ada di SAK kita ambilkan dari IASB, terus kemudian mulai sinkronisasi sampai kemudian kita tahun 2011 melakukan full adopsi penuh terhadap SAK yang dari sana, dari Inggris itu kita terjemahkan langsung. Itu gitu. Jadi perkembangan di standarnya, standar bodinya dan standar settingnya. Begitu. Henry. Sip, Pak. Mantap. Bedanya. Sudah paham. Oh iya, paham. Ini kan nanti kamu maju atau tugasmu itu nanti. Benar, Pak. Makanya tanya dulu. Kamu spoiler kamu itu. Saya yang spoiler sih, salah aja saya. Tapi nggak apa-apa, ini kan untuk kita belajar bersama. Karena enaknya nggak banyak itu kan kita baca informasi yang kita bisa bagikan. Kira-kira begitu. Dan awal-awal kita masih cerita tentang sejarah, bagaimana dan sebagainya. Karena kalau kita tidak tahu sejarahnya, nanti kita kan, loh ini kok bisa ya standar kita kok kayak begini. Itu nanti sebenarnya ada sejarah yang juga diungkap bagaimana SMEs, Small Medium Enterprise, itu pakai modelnya siapa sih? Untuk yang kemudian muncul jadi entitas privat itu. UMKM, dari mana? Oh, itu khas Indonesia, itu di tempat lain nggak ada. Karena apa? UMKM di Indonesia itu jumlahnya 67 juta, yang pernah saya ceritakan sebelumnya itu ya, jumlah perusahaan go publiknya cuma 700, perusahaan menengahnya sekitar 500.000, sisanya itu adalah UMKM. Nah, kemudian ada undang-undang UMKM yang mendasari, sehingga itu khas Indonesia munculnya SAK UMKM. Karena apa? Ya, kita punya 99, sekian persen
yang harus dilayani dan itu harus punya standarnya sendiri. Bedanya dengan SMS atau yang kemudian muncul jadi dulu namanya ETAP, terus kemudian sekarang jadi EP, entitas privat itu kayak apa gitu. Itu ada sejarahnya, kita harus tahu. Kalau enggak, ya kita akan kehilangan. Anda kan kemudian UMKM itu loh nggak ada, di dunia yang lain nggak ada. Ya iyalah, kita harus tahu Indonesia itu jumlah UMKM-nya banyak. Itu. Kalau di dunia kan adanya cuma yang besar sama yang standar umum, IFRS sama SMEs namanya, Small Medium Enterprise. Loh Pak, kita kan bisa masuk Small Medium Enterprise. Perusahaan di Indonesia kan bisa masuk Small Medium Enterprise. Nah, kalau kebanyakan dari yang ada di Indonesia dimasukkan ke small aja itu belum masuk itu. Karena kalau perusahaan small-nya Amerika itu atau di Eropa, perusahaan small mereka itu kalau di kita itu ya ukuran perusahaannya yang di entitas privat. Karena asetnya, omsetnya, itu pasti sudah di sana kan perseorangan katakanlah mendirikan perusahaan pasti mereka modalnya sudah kuat. Nah, kalau kita itu belum bisa masuk itu. Sebagian sudah bisa masuk menengah, tapi sebagian belum bisa. Makanya disendirikan. SAK, EMKM itu khas asli Indonesia. Berasal dari mana sejarahnya? Dari sejarah Undang-Undang UMKM. Sejarahnya dari mana Undang-Undang UMKM? Karena jumlah kita banyak. Pelaku UMKM itu di Indonesia banyak. Kalau SAP di seluruh dunia ada. Papsi khas Indonesia, karena tapi itu bukan khas Indonesia ya. Itu standar Indonesia, perbankan di Indonesia, tapi sebenarnya kan itu dari arsitektur perbankan secara dunia ya, dari Bank Dunia, dari WTO gitu kan. Itu jadi kita tahu sejarah supaya kita tahu kita menggunakan alat ini kenapa dan dari mana ceritanya. Jadi nggak sekedar hanya kemudian standarnya ini, standarnya ini. Ya kalau nggak tahu sejarahnya kan ya juga percuma. Kira-kira begitu. Ada yang lain? Yang mau diskusi, didiskusikan. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya bisa cukupkan perkuliahan hari ini. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya bukan lebih baik. Saya pikir kelompok ini sudah menyajikan yang cukup baik, hanya kurang detail gitu ya. Kalau ingat MasterChef kemarin, ya komponennya itu kurang banyak gitu, ingredientnya kurang banyak gitu ya. Kalau rasa dan sebagainya sudah cukup baik yang disajikan oleh kelompok ini. Hanya kemudian sayangnya hal-hal yang kecil itu yang perlu penjelasan pendetilan belum ada, tapi sudah saya berikan. Jadi nanti bisa dilengkapi, ditambahi mungkin beberapa beberapa kalimat atau beberapa paragraf yang dibutuhkan. Tapi yang lain lagi sih sudah cukup baik. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya bisa akhiri perkuliahan hari ini. Oke, kita akan ketemu lagi di hari Kamis untuk yang ikut kuliah akuntansi forensik dan audit
University. Iya, tidak semuanya, tapi sebagian yang di sini ada yang ikut, pasti ketemu lagi dengan saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada keberatan, kita bisa tutup dan akhiri dengan doa. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.